perkara ini adalah gugatannya sama dengan yang saya terima, ya. Jalannya juga sama, dakwaannya juga sama, sehingga nonton di Projo DKK. ya dan kawan-kawan. Sehingga insya Allah kalau memang hukum itu lurus ya, ini tidak hanya menjadi presiden, tapi menjadi jurisprudensi. Jadi putusan dari Dr. Tifauziah Tyasuma ini akan kemudian nanti harus berlaku juga untuk kemudian kasus saya. Gagasan itu asupan pokok demokrasi berkualitas. Gagasan mesti dipertarungkan. Yang terbaik akan menang. Semakin banyak politik gagasan mengisi panggung, politik identitas tak punya tempat bernaung. Simak Gagasan UKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, kita udah sama-sama dengar ya bahwa sidang sela dugaan fitnah ijazah Jokowi telah memutuskan bahwa eksepsi Ibu Tifa dikabulkan. Ini artinya dakwaan jaksa dihentikan alias di-stop. Tapi ini bukan berarti kasus dugaan fitnah ini selesai. Eksepsi Tifa dikabulkan hakim karena jaksa mendakwa Tifa menggunakan dua rezim hukum sekaligus, yaitu KUHP lama dan KUHP baru. Ya, singkat cerita memang ya karena penanganan kasus dugaan fitnah ini bertele-tele, di tengah-tengah kan sempat terjadi nih ya perubahan KUHP kita. Jadi memang terjadi perdebatan apakah yang dipakai itu semestinya rezim KUHP lama atau yang baru. Nah, setelah putusan sela ini, tim jaksa akan merevisi dakwaan menggunakan salah satu rezim KUHP saja. So, putusan ini nggak menghentikan, cuma memperpanjang aja. Capek sih. Tapi kita harus tetap mengawal terus ya upaya Pak Jokowi ini untuk mendapatkan haknya, yaitu negara melindungi nama baik tiap-tiap warga negaranya. Sementara kuasa hukum Pak Jokowi, Bang Rifai Kusumanegara mengatakan bahwa putusan hakim hanya mengoreksi dakwaan jaksa penuntut umum. Dan jaksa dalam hal ini masih punya waktu lah untuk memperbaiki dakwaan, lalu mengajukannya kembali ke persidangan. Jadi clear ya, bahwa dalam hal ini Ibu Tifa telah memenangkan satu pertempuran. Tapi peperangan masih berlanjut. Masih banyak pertempuran-pertempuran lain di depan mata. Tujuan kita adalah mengawal kasus ini sampai keadilan ditegakkan dan nama Pak Jokowi betul-betul terjaga. Ya, kalau itu berhasil kita lakukan, berarti kita sudah memenangkan peperangan, bukan sekedar pertempuran. Nah, di balik ini semua ada satu yang lucu, yaitu komentar dari Mas Roy terkait kemenangan Ibu Tifa ini. Dikutip dari kantor berita liputan6.com, Roy Suryo bilang bahwa majelis hakim yang menyidangkan perkaranya selayaknya menjatuhkan putusan serupa dengan yang diberikan kepada Dr. Tifa. Mas Roy bilang, jadi putusan dari Dr. Tifauziah Tyasuma ini akan kemudian nanti harus berlaku juga untuk kemudian kasus saya, ujar Mas Roy Suryo saat menghadiri sidang putusan sela Dr. Tifa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kamis kemarin. Justru teman-teman buat saya inilah yang lucu. Harus berlaku juga buat saya, katanya ya. Hadapi sidang pokok perkara aja Anda nggak berani. Hadapi aja dulu sidang pokok perkara Anda, ya. Orang lain yang bertempur ya dengan segala risikonya, terus masuk Anda yang tinggal seenaknya menyalin keberhasilannya, ya, kalau memang berhasil. Pengecut itu namanya. Anda kan belum masuk ya ke inti peperangan. Anda memilih untuk bersantai di camp sambil sesekali ngintipin Ibu Tifa yang sudah maju ke depan, ya. Kalau gagal ya Bu Tifa yang babak belur. Tapi kalau Bu Tifa berhasil, ya, berhasil memenangi sebuah pertempuran, Anda kemudian mengklaim kalau Anda juga bisa begitu. Mas, maju aja dulu. Jangan tumbalin Bu Tifa. Dan Bu Tifa juga polos banget juga sih ya. Jujur aja, saat pra-peradilan satunya Mas Roy, saya masih bisa berprasangka baik lah ya. Bahwa kayaknya ini memang beliau melakukan ini atas penilaian ya bahwa ada yang salah dalam proses penegakan hukum. Lalu pra-peradilan satu selesai, pra-peradilan kedua diajukan, dilaksanakan, kemudian diputuskan, lalu pra-peradilan ketiga diajukan, dan kabarnya akan ada yang keempat. Ya, siapa yang nggak curiga bahwa ini Mas Roy ini cuma mau ngulur-ngulur waktu sambil lirik-lirik sidang Bu Tifa nih. Ya, sidang Bu Tifa ini semacam contekan lah
untuk melihat materi apa yang akan didakwakan, ya bagaimana kalau Tifa pakai jurus ini, pakai jurus itu, berhasil apa enggak, ya. Kemudian Mas Roy pun bisa pasang ancang-ancang ya untuk menghadapi dakwaannya nanti. Karena kan kasus mereka bukan hanya ya 11-12 lah, tapi juga saling terkait satu dengan yang lain. Singkatnya, saya menduga kuat bahwa Bu Tifa yang polos ini dijadiin kelinci percobaan ya sama Mas Roy. Terutama dalam menghadapi sidang yang sambil sesekali diglorifikasi lah ya sama Mas Roy supaya ibu yang polos ini merasa dirinya wah heroik nih gitu ya. Dan dugaan saya ini rasanya semakin meyakinkan ya dengan kita ngelihat respon Mas Roy setelah Bu Tifa dikabulkan eksepsinya. Dengan tanpa malunya ya Mas Roy Suryo bilang jadi putusan dari Dr. Tifauzia Tiasuma ini akan kemudian nanti harus berlaku juga untuk kemudian kasus saya. Shame on you, Mas Roy. Di saat yang bersamaan, Mas Roy yang masih berstatus tersangka ya, ini masih asik wirawiri menjajakan tontonannya di talk show. Saya melihat bahwa Mas Roy menganggap negeri ini kayaknya negeri talk show nih, bukan negeri hukum. Dia lebih serius ya sama talk show-nya daripada sama proses hukumnya. Proses hukum dijalaninya dengan seadanya. Wajib lapor ya biar nggak ditahan. Masuk ke sidang, ya peradilan lah yang berjilid-jilid ini ya biar nggak ada kebenaran yang bisa dibuka. Sampai hakim pra-peradilan bilang bahwa Mas Roy menyalahgunakan proses hukum. Selama dia nggak ditahan itu dan selama kebenaran nggak dibuka seterang-terangnya, Mas Roy Suryo kan beredar tuh di talk show. Dan nggak seperti gayanya menghadapi sidang ya. Untuk talk show, Mas Roy itu seserius itu. Entah ya misalnya pakai kaos dengan sablonan tertentu ya, atau entah bawa print out materi tertentu, atau bahkan wayang kulit. Nah, prepare banget lah pokoknya. Jadi untuk kasus hukum tidak dihadapi dengan serius ya. Sementara untuk talk show luar biasa niat persiapannya. Mas Roy mungkin menganggap Indonesia ini sekali lagi bukan negara hukum, tapi negara talk show. Saya Dede Prayudi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.